Oke, pertama-tama kita sorry. Oke, pertama-tama kita bahas tentang pengantar akuntansi perusahaan jasa ini dulu. Jadi pengantar akuntansi perusahaan jasa ini kan dimulai dari apa sih? Kok jasa, cok? Salah. Dagang. Dagang. Nah, jadi perusahaan ini kan pada sejatinya itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, sama perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa inilah yang kita bahas tentang apa kan? Yang di semester 1 yang tentang kayak eh, jasa salon, jasa pangkas gitu-gitu. Nah, yang kita materikan sekarang itu tentang perusahaan dagang nih. Perusahaan dagang. Manufaktur ini, kata Bapak itu, ini akan dibahas tentang kuliah. Aku mau bahas lebih lanjut lah ya. Baru yang kedua itu ada bentuk-bentuk karakter atau karakteristik perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan. Yang itu di mana ya pemiliknya itu seorang itu satu orang gitu kan. Misalkan yang punya ini Elon Musk gitu kan. Baru kalau persekutuan dia sekelompok orang. Dia kayak grup, beberapa orang yang membuat satu grup. Biasanya ini bentuknya CV atau firma. Baru perseroan ini yang kayak kita kenal kayak PT, misalkan kayak PT Indofood atau PT yang lain gitu. Nah, terus setiap itu ada bukti-bukti transaksi. Di catatanmu pasti ada ini yang tentang faktur, nota debit, nota kredit dan lain-lain. Itu bisa kau baca aja lah di catatan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang perbedaan akuntansi perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Secara umum itu perbedaannya itu ada di tiga titik ini, ada di jurnal, buku besar, sama persediaan. Nah, kita mulai dari jurnal ya. Jadi akuntansi perusahaan jasa itu hanya ada satu jurnal, yang kita kenal itu jurnal umum, yang bentuknya itu ya itu nanti kita bahas ya kita bahas nanti pastinya. Baru ada di akuntansi perusahaan dagang itu kita punya kurang lebih ini ada 5, ada jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar. Ini sama ya untuk umum ini, makanya aku boleh dua-duanya. Kalau dia jurnal penjualan, itu biasa kita isi waktu kita melakukan penjualan barang kita. Kalau pembelian ya pembeli, kalau kas masuk berarti asal ada uang masuk. Pokoknya uang, bentuk uang masuk itu pasti masuk ke jurnal kas masuk. Kalau ada uang keluar berarti masuk kas keluar. Baru nanti di buku besar itu ada buku besar utama, sama-sama ada buku besar utama. Terus nanti di akuntansi perusahaan dagang ini ada yang namanya buku besar pembantu yang terbagi dua, yaitu buku besar pembantu utang sama buku besar pembantu piutang. Nah, fungsinya ini itu biasanya untuk memperjelas sama siapa kita berutang dan sama siapa kita berpiutang. Piutang ini ya orang punya utang sama kita gitu. Baru dari segi persediaan, kalau akuntansi perusahaan jasa ini nggak perlu persediaan karena ya dia ya kerjanya sedia-sedia gitu kayak tadi salon. Apalah persediaan yang diperlukannya? Kalau misalnya alat pangkasnya gunting itu kan peralatan, nggak persediaan. Sedangkan kalau dia akuntansi perusahaan dagang, itu ada persediaan, sehingga dia kita punya cara menghitungnya dengan cara metode FIFO. Ini first in first out, yang artinya barang pertama kali yang masuk itu yang pertama kali kita jual. Seandainya pun ada barang yang baru datang, itu disimpan dulu. Yang sebelumnya kita beli itu ya harus dihabiskan dulu. Itu fungsinya FIFO ini. Nah, kalau dia LIFO, ini last in first out, berarti barang yang pertama kali masuk itu yang pertama kali keluar. Terakhir kali masuk. Nah, terakhir kali masuk. Berarti misalnya kita baru ngestok semalam. Berarti stok yang semalam itu harus dihabiskan. Padahal ada stok-stok sebelumnya yang belum terjual gitu. Itulah yang menyebabkan kalau metode LIFO ini jarang dipakai sekarang karena misalnya ada luar barangnya itu lain gitu kan. Average ini rata-rata. Nanti kita bahas lah average ini ya. Baru untuk cara mencatat itu ada dua, metode periodik sama perpetual. Kalau periodik ini biasanya dia mencatatnya itu per 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali. Berarti kan kayak misalnya perusahaan jual mobil. Kan nggak mungkin orang itu ada yang beli catat, ada yang beli catat. Jadi orang tuh bikin laporannya itu per 3 bulan atau per 1 bulan sekali gitu itulah. Nah, kalau dia perpetual, itulah yang tiap ada transaksi itu pasti ada yang pasti dicatat langsung. Sama lah kayak misalnya kalau kau jumpa misalnya kau beli di Indomaret atau di Alfamart kan, biasanya itu kan ada itu kalau dia nge-scan gitu kan, kalau kau bayar di kasir, itu kan sekaligus langsung itu ke pencatatan orang itu. Berarti ada barang yang keluar, ada barang yang masuk, semuanya dicatat langsung. Begitu ada barang terjual ya langsung tercatat gitu perpetual ini. Nah, kalau dia HPP ini, harga pokok penjualan ini, itu ada rumusnya ini sebab itu yang HPP itu persediaan awal dikurang pembelian ditambah persediaan akhir. Ada catatan ini. Inilah yang perbedaannya secara umum. Oke, kita mulailah ya.
bahasnya nih. Jangan salah follow inilah ceritanya. Kita bahas tentang barang dagang. Nah, kita asumsikan, kita misalkan barang yang kita dagangkan ini adalah kapibara. Jadi kita ini adalah perusahaan yang dimana perusahaan kita ini memperjualbelikan kapibara. Nah, kapibara ya. Terus pastinya karena kita kan masih bahasa akuntansi ya, nggak fokus ke kapibara, ini nggak meme. Jadi pastinya kita mengenal yang namanya debit sama kredit lah. Namanya debit kredit ya udah dari zaman bahola udah kita kenal lah ya. Nah, di akuntansi perusahaan dagang ini secara ini ada dua contoh lah ya. Pembelian itu biasanya di debit. Kenapa kita taruh dia di debit? Karena seandainya kita membeli barang dagangan, kita beli lah misalnya kapibara ini kan, otomatis stok kita bertambah kan? Bertambah. Stok inilah yang disebut tadi persediaan atau barang dagang ini. Nah, stok ini. Nah, kapibara kita nambah, persediaan bertambah, itu artinya waktu kita melakukan pembelian, maka ya bertambah, makanya di debit gitu. Kalau dia retro penjualan, ini maksudnya kau habis melakukan sebuah transaksi, ada orang yang beli kapibaramu gitu kan. Terus besoknya ada misalnya kapibaramu yang sakit. Jadi kayak merasa rugi gitu ya. Jadi dipulangkannya sama kau, itulah retur. Jadi dibalikkannya sama kau hasil yang kau jual yang kau jual hari ini, besoknya tiba-tiba dibalikkannya, itu kan berarti menambahkan stok kita lagi. Kapibara kita bertambah lagi, padahal sebelumnya udah berkurang karena kita jual. Itu yang terjadi di penjualan tadi kan. Oh ya, aku urangin dari sini ya. Penjualan ini, oh itu berarti stok kapibara kita berkurang karena kita jual kapibaranya. Berarti retur penjualan gitulah. Retur pembelian pun sama. Atau kita beli kapibara, tiba-tiba ada kapibara kita yang nggak bagus, kualitasnya misalnya lagi sakit, otomatis kan kita harus kembalikan dong. Ngapain kita simpan-simpan yang sakit, orang nggak bisa dijual gitu loh. Itu nanti akan mengurangi stok kapibara kita karena kita pulangkan ke perusahaan sebelumnya. Baru nanti kita kenal FOB shipping point sama FOB destination point, di mana yang bedakannya gini aja. FOB shipping point ini berarti pembeli itu menanggung resiko sama ongkir, itu istilahnya. Jadi ada perusahaan, misalnya ini si Budi lah misalnya kan, si Budi ini misalnya beli kapibara, dibeli, terus kan dia misalnya belinya online lah, kita asumsikan dia beli online, antar nanti ke apa aku ya, ke perusahaanku ya, oh oke bang, katanya kan. Kalau dia menggunakan shipping point, segala resiko misalnya kapibaranya itu gimana bilangnya ya, kecelakaan baru, atau misalnya apa ya, ada biaya ongkir lah gitu, misalnya biaya ongkir ditanggung sama pembelinya ini si Budi ini. Nah, kalau dia destination point sebaliknya, ya kalau misalnya dia beli, otomatis ini semua dia semua perusahaan ini yang menanggung baik resiko ataupun ongkirnya gitu. Kalau dia pengantar tentang perusahaan dagang ini.